إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Ada dua perkara yang menjadi puncak kelezatan bagi orang-orang yang beriman, yang betul-betul jujur di dalam keimanan mereka. Puncak kelezatan yang pertama terdapat di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan puncak kelezatan yang kedua hanya akan bisa didapatkan di kehidupan akhirat nanti. Puncak kelezatan yang pertama adalah asyauqu ilallah, merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan puncak kelezatan yang kedua adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata di dalam nuniyahnya, wallahi ma fi hadhihi dunya aladhu min ishtiyaqil abdi lirrahmani. Demi Allah, tidak ada di dunia ini yang lebih lezat daripada kerinduan seorang hamba kepada Allah Ar-Rahman. Wa kadzaka ru'yatu wajhihi subhanahu hiya akmalul ladzati lil insani. Demikian pula memandang wajah Allah subhanahu, itu adalah kelezatan paling sempurna bagi seorang insan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua puncak kelezatan tersebut secara bergandengan di dalam penggalan salah satu doa beliau yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu serta kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama adalah asyauqu ilallah, merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ia merupakan puncak kelezatan di dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam hati orang-orang yang betul-betul jujur di dalam keimanan mereka. Sungguh kelezatan yang dirasakan oleh hati mereka di dalam merindukan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar, hingga membuat hati mereka meronta-ronta ingin segera berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka rindukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah pastilah akan datang. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa', beliau berkata, lamma alima subhanahu shiddata syauqi awliyaihi ila liqa'ih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui betapa besarnya kerinduan wali-walinya untuk berjumpa dengannya, wa anna qulubahum la tahda'u duna liqa'ih,
dan Allah mengetahui bahwasanya hati-hati mereka tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah berhenti meronta-ronta sebelum berjumpa dengannya. Daraba lahum ajalan wa mau'idan liliqa'in taskunu nufusuhum bihi. Maka Allah menjanjikan kepada mereka sebuah waktu perjumpaan untuk menenangkan hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahkan saking hebatnya kelezatan yang mereka rasakan di dalam merindukan Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat mereka sebenarnya tidak ingin berlama-lama untuk berada di dalam kehidupan dunia ini. Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitabnya Hilyatul Awliya bahwa sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Uhibbul maut ishtiyaqan ila Rabbi azza wa jal." Aku mencintai kematian, aku menginginkan kematian, ishtiyaqan ila Rabbi azza wa jal, karena aku sudah sangat rindu kepada Tuhanku Allah azza wa jal. Kalaulah bukan karena adanya malam hari, kalaulah bukan karena adanya malam hari yang mereka manfaatkan untuk bermunajat melepas rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mereka tidak ingin berlama-lama untuk berada di kehidupan dunia ini. Al-Imam Abu Nuaim juga meriwayatkan bahwa Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala berkata, "Laulal lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya." Kalaulah bukan karena adanya malam hari, aku tidak ingin berlama-lama tinggal di dunia ini. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah meriwayatkan di dalam kitabnya Sifatus Safwah bahwasanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Idza jaa al-lailu farihtu." Apabila malam hari telah datang maka aku bergembira. Wa idza jaa an-naharu hazintu. Tetapi apabila siang hari telah datang maka aku pun bersedih, karena mereka bermunajat melepas rindu kepada Allah yang mereka rindukan itu di dalam salat-salat malam mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ia merupakan puncak kelezatan yang paling tinggi, namun ia hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman di kehidupan akhirat nanti. Melihat Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari segala kenikmatan dan kelezatan, mengalahkan semua bentuk kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalam syurga. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk syurga telah masuk ke dalam syurga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan suatu kelezatan, suatu kenikmatan untuk aku tambahkan kepada kalian? Fayaqulun, mendengar itu penduduk syurga mereka keheranan, karena mereka merasa telah mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan yang tidak ada tandingannya. Namun ternyata Allah masih menawarkan kelezatan dan kenikmatan sebagai sebuah tambahan. Maka mereka mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana?" Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah menjadikan putih wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari neraka? Qal, Nabi SAW bersabda, "Fayakshiful hijab." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tabir sehingga mereka bisa melihat wajah Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Saat mereka melihat Allah, maka saat itu mereka sadar tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak kelezatan yang paling tinggi, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala artinya melihat Tuhan
yang selama ini sangat sayang kepada kita sebagai hamba-hambanya, bahkan melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nabi SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Melihat Allah Subhanahu wa taala artinya melihat Tuhan yang darinya datang semua nikmat yang selama ini kita dapatkan dalam kehidupan kita. Setiap suapan makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita untuk menghilangkan rasa lapar, semuanya datang dari Allah. Setiap tegukan air yang kita gunakan membasahi tenggorokan kita untuk menghilangkan rasa haus, semuanya datang dari Allah. Semua hembusan nafas yang kita hembuskan untuk melanjutkan hidup kita, semuanya datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Dan apapun nikmat yang ada pada kalian maka semuanya berasal dari Allah. Melihat Allah Subhanahu wa taala artinya melihat Tuhan yang tidak pernah menghentikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, meskipun kita sebagai hamba sering sekali berbuat maksiat kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Ma ahadun asbara ala adhan yasma'uhu min Allah ta'ala." Tidak ada yang lebih sabar mendengarkan kejahatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahum yaj'aluna lahu niddan. Mereka para hamba menyekutukannya. Wa yaj'aluna lahu waladan. Mereka para hamba mencaci makinya dengan mengatakan dia punya anak. Wa huwa ma'a dzalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Meskipun demikian, dia tetap memberikan rizki kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, dan memberikan berbagai macam nikmat lainnya kepada mereka. Melihat Allah Subhanahu wa taala artinya melihat Tuhan yang maha sempurna, melihat Tuhan yang maha indah dengan keindahan mutlak. Tidak ada lagi yang lebih indah daripada dirinya, dan manusia difitrahkan untuk menyukai dan mencintai hal-hal yang indah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, "Idza kanat musyahadatu makhluqin yawma ukhrija 'alaihinna istaghraqat ihsasan nadhirat." Apabila melihat seorang makhluk, maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan segala kisah ketampanannya, apabila melihat seorang makhluk yaitu Nabi Yusuf, ketika ia ditampilkan di hadapan para wanita, itu saja istaghraqat ihsasan nadhirat, itu saja menjadikan indera perasa para wanita tersebut menjadi hilang. Faqatta'na aydiyahunna wa ma sya'arna, sampai mereka memotong jari-jari mereka tetapi mereka tidak menyadarinya. Fa kaifa bil hali yaumal mazid, maka bagaimana lagi keadaannya pada hari ketika Allah menawarkan tambahan kepada penduduk surga untuk melihatnya. Allahu akbar. Maka adakah kelezatan yang lebih tinggi dan lebih besar daripada itu? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة